Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manisha Fiatul Karimon dengan NIM 21201766. Halo, nama saya Akbar Sanubari, NIM saya 21201778. Nama saya Rendra Hanawa, NIM 21201752. Devina Dikriasi NIM 21201. Ini saya akan menjelaskan tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan. Di sini dasar hukum BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pengertian BPHTB mengenai BPHTB yaitu bea perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kemudian objek BPHTB yang dikenakan tarif BPHTB dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 menyebutkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Kemudian subjek BPHTB yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Subjek BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut di atas menjadi wajib pajak BPHTB dan apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Kali ini saya akan membahas tarif BPHTB. Ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten kota paling tinggi 5%. Dengan demikian setiap daerah, kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif BPHTB yang mungkin berbeda dengan daerah lain, asalkan tidak lebih dari 5%. Tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5% sama dengan 5% X NPOP understrip NPOPKP dalam kurung NPOPKTP dalam kurung nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Bervariasi ditetapkan secara regional, perda dan paling banyak 300 juta rupiah. F. Pembayaran, penetapan dan penagihan. Ketentuan tata cara pembayaran BPHTB. Pembayaran tidak berdasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Dibayar dengan menggunakan surat setoran bea SSB ke kas negara melalui bank, kantor, pos atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk. SSB juga berfungsi sebagai SPOP dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Tata cara penetapan BPHTB diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 sebagai berikut. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kurang bayar di Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini kepada Kantor Pelayanan PBB atau KPP. Pertama, menerbitkan surat penetapan BPHTB kurang bayar SKBKB ditambah dengan 2% per bulan maksimum untuk jangka waktu 24 bulan dalam kurung 48%. Setelah terbit SKBKB terdapat data baru sehingga pajak terutang bertambah, maka Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP pertama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan dalam kurung SKBKBT ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kenaikan kecuali wajib pajak melapor sebelum ada pemeriksaan. Tata cara penagihan BPHTB diatur dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 UU BPHTB. Maka apabila pajak terutang tidak kurang bayar
dari pemeriksaan SSB kurang bayar dan WP kena sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka Direktorat Jenderal Pajak penerbitkan surat tagihan BPHTB (STB) ditambah sanksi bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ketentuan BPHTB. Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, pejabat pembuatan akta tanah PPAT atau notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Kedua, kepala kantor membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertahanan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang peroleh hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. H. Ketentuan bagi pejabat. Pertama, sebelum menyerahkan bukti pembayaran pajak, pejabat tidak dapat menandatangani. Kedua, pelaporan hak atas tanah dan bangunan dilaporkan oleh PPAT atau notaris dan lain-lain kepada KPBB paling lambat 10 bulan berikutnya. Ketiga, laporan atau pemberitahuan tersebut sekurangnya memuat nomor pada tanggal akta, risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah, status hak, letak hak, dan atau bangunan, luas tanah, luas bangunan, nomor dan tahun SPPT. PBB, NJOP, harga transaksi atau nilai pasar, nama dan alamat pihak ketiga yang mengalihkan dan yang memperoleh hak serta tanggal dan jumlah setoran. I. Pelaporan atau pemberitahuan BPHTB, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 tentang laporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan Presiden Republik Indonesia. Menimbang bahwa dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipandang perlu mengatur pelaporan dan pemberian peroleh hak atas tanah dan atau bangunan dengan peraturan pemerintah. Mengingat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea peroleh hak atas tanah dan bangunan, Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688.